أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salah satu makna kenapa Allah sayang kepada kita. Dan kalau Allah sayang kepada kita, Allah kan uji kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dikasih ujian, dikasih musibah. Nah, tujuan dari ujian dan musibah apa? Agar membuktikan keimanan, agar mereka kembali kepada Allah. Setelah mereka kembali kepada Allah, lalu sadar kembali kepada Allah, lalu mereka tingkatkan iman mereka, mereka hidup tanpa rasa takut dan sedih. Berarti baik gak Allah sama kita? Jadi kira-kira ini menghancurkan kita atau justru menyadarkan kita? Kita yang sebelumnya mungkin terjadi pergeseran tujuan, yang awalnya akhirat jadi dunia, udah mulai lupa sama Allah. Hati ini terpaut sama makhluk. Lebih mementingkan urusan kerjaan, bisnis daripada mementingkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut kalau tidak menjalankan perintah atasan kita atau permintaan klien kita. Bahkan kita nggak segan-segan mengentertain klien kita dengan segala cara. Tapi kalau Allah yang perintahkan, kita nggak ada takut-takutnya untuk melanggar. Maka hidup kita gersang pada saat itu. Mungkin kita punya banyak, tapi gersang. Mungkin kita punya omset yang luar biasa, jauh dibanding hari-hari ini, tapi gak bahagia, tapi kering. Allah kasih ini la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Diingetin lagi. Kenapa? Karena kalau Anda dibiarkan begitu, Anda akan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, dan semakin jauh dari Allah. Dan kalau Anda semakin jauh dari Allah, Anda semakin sengsara secara rasa dan batin. Mungkin secara fisik dan packaging Anda semakin mewah. Mungkin secara fisik atau penampakan Anda semakin berkelas, tapi hati Anda semakin kerdil. Anda semakin diperbudak oleh dunia. Anda semakin hampa. Anda semakin merasa sendirian di tengah popularitas. Oh, itu ironi yang sangat dalam, hadirin. Bukankah itu yang dirasa oleh sebagian pesohor dan akhirnya memutuskan bunuh diri di puncak-puncak karirnya? Kenapa? Merasa kesepian di tengah popularitas. Allahu Akbar. Itu kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa kesepian di dalam hutan Kalimantan, wajar. Merasa kesepian di salah satu pulau di Kepulauan Seribu atau di Lombok atau di Belitung, wajar. Tapi merasa kesepian di tengah penggemarnya sendiri, di tengah orang-orang yang mengeluh-elukan dia, mungkin kita yang gak pernah populer, yang gak pernah terkenal, gak bisa bayangkan. Tapi coba tanya kalau kita punya orang yang berada di posisi tersebut, dan bicara hati ke hati dengan dia, apa yang dia rasakan? Maka Allah sayang sama kita. Allah uji kita. Allah kasih musibah kepada kita. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Nggak kejauhan. Kelemparnya tuh nggak kejauhan.
Subhanallah. Allah buat musibah, blank, bingung, benar-benar merasakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Akhirnya kembali kepada Allah, lalu kembali mengingat, ikut kajian, lalu setelah ikut kajian ketemu dengan surat Ali Imran ayat 140. Oh, berarti ini ya pembuktian keimanan saya. Saya harus beriman, saya harus bertakwa. Lalu mendapatkan janji Allah dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Walaupun gak sekaya sebelumnya. Walaupun pendapatan gak sebesar sebelumnya. Tapi bahagia. Karena tujuan megang uang itu apa sih, hadirin? Tujuan megang uang salah satunya adalah agar kita tenang. Itu kan yang kita pikir kalau kita pegang uang. Ternyata untuk tenang bukan uang. Tenang itu iman dan ketakwaan. Dan itulah salah satu makna innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, sayang sama kita, sayang kepada engkau wahai saudaraku, Allah akan uji dan kasih musibah kepada kita. Agar apa? Agar kembali, agar melencengnya nggak kejauhan, udah balik lagi, beriman lagi, tenang lagi. Itulah makna dari ucapannya Dhunnun al-Misri, salah satu ulama klasik besar. Kata beliau, idza ba'udtu qarrabani. Dan ketika aku menjauh tanpa sadar, Allah kembali dekatkan aku kepadanya. Allahu Akbar. Setiap aku menjauh tanpa sadar, namanya juga manusia, hadirin. Tanpa sadar kita menjauh dari Allah. Tanpa sadar kita terbius oleh dunia, termakan omongan teman-teman kita yang mengarahkan kita kepada dunia dan lupa kepada Allah. Dapat dunia tapi nggak lupa, nggak ada masalah. Tapi ini bikin lupa, terbawa ajakan untuk maksiat. Kita ikuti hawa nafsu kita. Itu yang dirasa dhunnun. Jadi dhunnun itu ketika dikasih musibah atau dikasih kesulitan, itu justru terharu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah baik banget ya. Ketika aku menjauh, dan setiap aku menjauh, Allah dekatkan aku lagi kepadanya. Wake up call, saudaraku. Kita dibuat tersadar lagi, iya. Barusan saya tenggelam. Tenggelam dalam angan-angan dunia. Tenggelam dalam mimpi-mimpi kosong. Dengan begini Allah sadarkan lagi. Udah lah, hadirin. Setiap aku menjauh, Allah dekatkan aku. Allah dekatkan lagi kepada dirinya. Allah gak biarkan kita tersesat terlalu jauh, sehingga benar-benar kita hilang arah. Allah dekatkan lagi, dekatkan, dan kita sujud kepada Rabbul Alamin. Agar kita bangun, lalu ruku, lalu sujud,
Lalu kita tanpa sadar merasakan kenikmatan yang kalau kita bandingkan ketika kita mendapatkan perhiasan dunia, atau kita bandingkan ketika kita mendapatkan pekerjaan tersebut, itu nggak bisa dibandingkan. Ini jauh lebih nikmat, hadirin. Jauh lebih nikmat ketika seorang bersimpuh di hadapan Rabb, lalu dengan lirihnya mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Allah maafkan aku, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Lalu kita tumpahkan semuanya, kita ceritakan semua masalah kita. Lalu tanpa sadar ketenangan itu muncul. Rasa sedih terhadap dunia itu hilang. Yang bikin kita amburadul sekarang, hadir, kan kesedihan karena takut kehilangan dunia. Dunia dalam bentuk penghasilan kita, dunia dalam bentuk omset kita, dunia dalam bentuk usaha kita, dunia dalam bentuk pekerjaan kita. Kenapa kita nggak pernah takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya beriman kepada Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, karena mereka beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka takut? Karena mereka yakin Allah akan tolong mereka. Kenapa mereka nggak ada rasa takutnya? Takut yang merusak, bukan takut tobi'i. Takut tobi'i wajar, saudaraku, dan itu nggak akan merusak. Tapi kalau sudah down, sudah drop, sudah segala macam, itu kan karena kita nggak beriman dengan benar terhadap firman-firman Allah. Ketika Allah mengatakan, In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong kalian, gak usah takut, Allah akan tolong. Tapi tolong dong agama Allah dulu. Kita akan dikasih, walaupun tertekan, walaupun ini tidak mudah, ini bukan jago-jagoan, ini bukan sok-sokan, ini masalah ketenangan. Sejarah mencatat bahwa ada nama besar salah satu sahabat Nabi SAW, Uthman bin Mad'un. Ketika di Mekah pada saat itu, kita tahu bersama, waktu di Mekah Nabi SAW dan para sahabatnya tertekan. Bukan hanya tertekan, tersiksa, dibully, disakiti secara fisik, dianiaya, dipukulin. Lalu di kondisi-kondisi tersebut, Uthman bin Mad'un melepaskan perlindungan atau keluar dari perlindungan orang musyrik pada saat itu, Al-Walid, karena mencukupkan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Walid menawarkan, udah, saya yang lindungi Anda. Enggak, dengan tenang, bukan sok-sokan. Dengan tenang, bukan sok jago.
Uthman mengatakan, Allahu a'azz, Allah lebih mulia daripada semuanya, saya cukup meminta perlindungan kepadanya. Terima kasih? Enggak, saya cukup minta perlindungan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, ketika ditawarkan perlindungan oleh orang musyrik, kata beliau, saya sudah punya perlindungan yang lebih mulia dan kuat dari Anda, Allahu Jalla wa'ala. Kok bisa orang ngomong demikian dalam kondisi tertekan? Karena yakin dan beriman kepada Allah. Beriman dengan waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang nggak pernah dia duga-duga. Ketika terlibat pembicaraan seperti itu, ada orang musyrik yang tersinggung. Mereka baper sama Uthman bin Maz'un. Akhirnya dikeroyoklah Uthman bin Maz'un. Dan salah satu dari mereka memukul salah satu mata Uthman bin Maz'un. Sampai melukai mata Uthman bin Maz'un. Satu matanya. Salah satu matanya. Subhanallah. Dan kita tahu mata salah satu bagian tubuh yang sangat lembut, sangat rentan, sangat ringkih. Salah satunya kena. Itu ketika matanya kena dan Uthman merasakan sakit. Al-Walid bukannya nolong, salah satu orang musyrik, tapi justru ketawa. Justru ketawa. Nyinyir, jamaah, nyinyir. Tuh kan, ditawarin perlindungan nggak mau. Saya udah bilang tadi, saya lindungin nih, nggak mau. Katanya sekarang pindah ke yang lebih kuat dari saya, yang lebih mulia dari saya. Kalau memang kuat atau mulia, kenapa tuh nggak bisa lindungin salah satu mata kamu? Udah ke kita aja. Nanti bukan satu yang kena, dua-duanya kena nanti. Dinyinyirin, hadirin. Lalu apa kata Uthman? Apa kata Uthman bin Maz'un dalam kondisi seperti itu? Hadirin yang Allah muliakan, beliau mengatakan, inna ainil ukhra la muhtajah. Sesungguhnya mataku yang satu lagi sangat butuh untuk terkena pukulan sebagaimana yang dialami saudaranya yang satu. Kata Uthman, nggak usah nyinyir, tenang aja. Justru saya berharap dua-duanya kena, karena ini di jalan Allah, bukan satu, dua-duanya. Justru yang dikesianin bukan yang kena, tapi yang nggak kena. Allahu Akbar. Karena yang nggak kena juga membutuhkan pukulan seperti itu sebenarnya. Adapun yang kena, bagus dong. Karena kenanya di jalan Allah. Dalam berusaha istiqomah di jalan Allah. Ini pahalanya gede. Allah. Saudaraku, kenapa kita nggak pernah berpikir pahala kesabaran di hari-hari ini?
sebagaimana cara berpikir Uthman bin Maz'un pada saat itu. Kenapa kita tidak berpikir bahwa ketika kita dirumahkan, ketika kita mengalami penurunan drastis dari segi pemasukan, lalu kita bersabar, maka ini di jalan Allah, fisabilillah. Kenapa kita nggak berpikir, kalau qadarullah kita positif COVID-19, dan semoga Allah jaga kita, tapi kalau salah satu di antara kita kena, lalu kita bersabar, maka kita di jalan Allah. Sebagaimana Uthman bin Maz'un, mohon maaf, berpikir demikian. Dan apa yang membuat Uthman bin Maz'un berpikir out of the box seperti itu, berpikir di luar kotak mayoritas manusia? Coba siapa di antara kita ketika mata kita kena, lalu justru mengkesiankan mata yang sehat? Subhanallah. Mata yang sehat ini juga pengen kena seperti temannya, pengen kena seperti sahabatnya ini, pengen kena seperti saudaranya. Kalau yang kena kanan, yang kiri tuh pengen seperti yang kanan. Kalau yang kena yang kiri, yang kanan pengen seperti yang kiri. Oh, diem Al-Walid hadirin. Bingung mereka, kok bisa pengikut Muhammad tuh berpikirnya kayak begitu. Oh, itu Uthman bin Maz'un aja kali Pak Ustadz. Bilal bagaimana saudaraku? Bilal, kita tahu semua ceritanya. Ini bukan si A dan si B. Ini tentang iman. Ini tentang ketakwaan. Ini tentang keyakinan terhadap janji Allah. Ini tentang iman terhadap konsep ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Ini tentang akhirat, iman kepada akhirat. Apa yang membuat Uthman bin Maz'un justru mengkesiani matanya yang sehat? Karena iman kepada hari kiamat. Begitu bicara tentang iman kepada hari kiamat, maka orang beriman akan berpikir tentang pahala. Kenapa kita down di hari-hari ini? Karena kita tidak mengaktifkan iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhirat, iman kepada hari di mana seluruh kerugian dunia kita dibayar dengan pahala oleh Allah. Seluruh rasa sakit dunia kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Seluruh sakit, seluruh omset hancur, seluruh apa yang kita tanggung dari kerugian hari ini, Allah bayar dengan surga. Itu yang buat kita drop. Karena hari-hari ini yang kita gunakan adalah logika dan pemikiran semata. Itu pun duniawi. Kita tidak menggunakan iman. Padahal ini adalah ujian keimanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.